Halo semuanya. Hari ini, sekarang ini saya mau ngebahas sedikit mengenai parenting untuk anak yang berkebutuhan khusus. Dalam hal ini autis ataupun disabilitas yang lain. Sebagai orang tua dari remaja berkebutuhan khusus yang tahun ini berusia 20 tahun, kami sudah banyak mengalami jatuh bangun dan banyak sekali roller coaster yang lain. Kami belajar, sebagai orang tua kami belajar bahwa ada hal-hal yang tampaknya sederhana dan kita tidak hiraukan, tapi ternyata itu adalah satu fondasi yang penting karena kita semua punya alam bawah sadar, unconscious mind, ya. Pada saat kita menerima diagnosa anak kita berkebutuhan khusus, mau itu di label apa saja ya, mau autis, Asperger, Down syndrome, dan sebagainya, kita kemudian akan bertanya, kita ini punya pilihan gak sih? Do we have a choice? Kita pernah gak sih meminta untuk Tuhan kasih saya dong anak berkebutuhan khusus? Kita bisa gak sih minta refund, retur, tukar tambah? Bisa gak sih kita mengubah keadaannya, mengubah diagnosanya? Mungkin. Yang pasti kita bisa membuatnya menjadi lebih baik. Bisa gak sih kita udahlah nggak mau hirauin, ignore aja, terus kita ngumpet, kita pura-pura anak ini nggak ada apa-apa, anak ini normal, atau kita sembunyikan dia? Bisa, tapi pertanyaannya, itu menyelesaikan masalah nggak? Apakah ada konsekuensi nanti di kemudian hari, pada saat anak sudah menjadi dewasa, pada saat kita sudah tua, dan kemudian kita akan bertanya, duh, abis ini kalau kita nggak ada, kita mau kemanain? Apakah kita kemudian merasa malu, embarrassed, ashamed terhadap anak kita? Terus kita mulai berpikir, ini salah siapa ya? Salah kamu kayaknya. Itu keturunan dari keluarga kamu deh. Itu keturunan gen keluarga aku nggak ada yang kayak gitu. Ya. Seringkali juga terjadi demikian. Nah, apakah dengan saling menyalahkan itu bisa menyelesaikan masalah? Mengubah kondisi yang ada? Terus kalau kita merasa malu terhadap anak kita, pertanyaannya, anak ini dari mana keluarnya? Anak ini hasil dari siapa? Anak ini kan produk dari kita. Ya. Saya dan suami saya tidak pernah merasa malu dengan kondisi Jason. Jadi kalau ditanya, anak kamu gimana, umur berapa, umur sekian, dan anak kita autis. Karena apa yang perlu dimaluin? Jason itu adalah hasil dari kita. Ya. Kalau kita sudah menerima dia apa adanya dengan kondisi dia, dan kita punya mindset yang positif, maka kita nggak peduli apa kata orang. Kita nggak akan take in the negativity, ya. Kita nggak pernah harus peduli dengan apa sih kata orang tuh mesti gimana, oh mesti malu, mesti begini begitu, atau apa kata saudara. Okay? Pertanyaan selanjutnya, menurut kalian sebenarnya anak kita yang berkebutuhan khusus ini mau nggak sih punya kebutuhan khusus? Mereka mintakah? Mereka punya nggak sih pilihan? Aku memilih untuk menjadi anak berkebutuhan khusus. Mereka punya nggak sih power, kemampuan untuk mengubah itu? Bagaimana bisa kalau mereka, bagi sebagian dari mereka don't even know how this world works. Bagaimana dunia ini bekerja, bagaimana making sense of everything around them. Ya. Terus
Mereka sebagai anak, mereka nyalain kita gak sih? Oh, karena kamu, karena papa dan mama membuat saya menjadi autis, membuat saya menjadi Down syndrome. Itu karena kamu. They never do. Mereka gak pernah melakukan itu, sepengetahuan saya. Terus mereka bisa apa untuk menolong diri mereka sendiri? Apalagi kalau mereka masih kecil. Punyakah mereka kemampuan untuk bilang, aku mau diterapi di sana, aku mau mami melakukan ini, aku mau papa melakukan itu? Punyakah mereka kemampuan untuk menyuarakan itu? Dan mengarahkan, aku mau ini, aku mau itu, aku mau diet kah, aku mau ke dokter kah, aku mau terapi kah? Ya. Kalau mereka punya kesadaran itu, realization itu, punya power, punya kontrol, kuasa untuk menjadikan segala sesuatu menjadi lebih baik, hidup mereka lebih baik, hidup orang lain lebih baik, apakah mereka nggak akan melakukannya? Apakah mereka mau sengaja tetap begitu aja? Kemudian kita juga sebagai orang tua harus be kind, ya. Kalau kita sebagai orang tua aja sudah menjudge mereka, malu sama mereka, nggak bisa menerima kondisi mereka, bagaimana kita bisa mengharapkan anak kita juga bisa be kind to themselves, menerima diri mereka, tidak malu terhadap diri mereka? Bagaimana kita bisa mengharapkan orang lain untuk juga bisa menerima mereka apa adanya dan be kind to them, kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak melakukannya? So, it's all coming back to us. Okay? Nah, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh orang tua pada saat mereka menerima diagnosa itu, why me? Kenapa saya? Kenapa kita punya anak berkebutuhan khusus? Ini masih misteri yang besar, ya, big mystery. Tuhan, ini saya nggak pernah berbuat jahat ke orang. Ini hukuman dari kamu. Kenapa kamu hukum saya? Apakah ini menjadi satu blessing? It's a blessing in disguise. Apakah ini menjadi satu bentuk bahwa kita perlu belajar sesuatu, menjadi seorang yang lebih baik dalam progres kehidupan kita? Ya. Kemudian bagaimana cara kita untuk coping? Bagaimana kita bisa menemukan satu acceptance, penerimaan terhadap kondisi anak kita? Kebanyakan dari orang tua saat menerima diagnosa, sama seperti saya, langsung on the go. Action. Saya di dalam I'm in a mission. Saya ada satu misi untuk mengembalikan anak saya, untuk menjadikan anak saya menjadi normal kembali. Dengan harapan kalau anak saya udah jadi normal, hidup saya akan kembali normal, saya nggak perlu pusing lagi, I can get back to my life. Ya. Semuanya akan menjadi baik-baik saja. Ya. Dan dalam proses on the go tersebut, proses pencarian untuk penyembuhan tersebut, kita tanpa sadar kita juga merasakan kekhawatiran, bercampur aduk dengan feeling of hope, penuh harapan, berharap akan kesembuhan, terus kadang desperate, kadang frustasi, nggak sabar, kok nggak ada hasilnya ya, marah, kenapa sih kok anak gue nggak bisa ada hasilnya, atau denial, enggak lah anak gue nggak apa-apa, anak gue kayaknya baik-baik aja deh, sekolah juga masih bisa deh, jadi masih aman. Atau depresi, merasa helpless, aku nggak tahu lagi harus gimana, ya. Hopeless, aku udah nggak ada harapan, aku udah putus asa, aku nggak tahu lagi harus gimana, kayaknya udah dicoba semuanya tapi nggak ada hasilnya. Dengan proses emosional tersebut dengan proses perasaan tersebut kita kadang lupa dengan emotional needs-nya kita, dengan kebutuhan emosi kita di alam bawah sadar kita. Ya, kita semua punya alam bawah sadar, ya. Nah, kalau kita nggak menghandle perasaan ini dengan baik,
di long run, pada saat sudah berjalan 5, 10 tahun, 15 tahun, capek loh, energinya terkuras, habis. Dan yang ditunggu dalam kasus kita, yang ditunggu kesembuhan menjadi anak yang normal 100% itu gak kunjung datang. Kita udah mulai tuh capek, udah mulai enek, udah mulai depresi, putus asa, mulai marah, ya, mulai hopeless, udah nggak tahu lagi harus gimana, udah mulai bingung, ini yang mana yang benar, yang mana yang salah, udah nggak tahu lagi arahannya. Dan apa yang harus kita lakukan? Ada satu hal yang pada saat saya menerima diagnosa anak, pada saat itu kita masih berapa tahun yang lalu, berarti 16-17 tahun yang lalu ya, belum punya sosial media, cuma punya mailing list, forum dan sebagainya. Jadi banyak yang orang tuh bertanya, anak saya baru didiagnosa, apa yang harus saya lakukan? Banyak tuh, oh terapi ini, terapi itu, diet ini, ono banyak. Tapi ada satu orang tua yang mengatakan, dan itulah yang saya lakukan kemudian, ya. Dia mengatakan, mourn the death of your normal child, then you can welcome the birth of your special child. Berdukalah untuk kematian anak kamu yang normal, sehingga kamu bisa welcome kelahiran anakmu yang spesial. Dan itu yang saya lakukan. Sebelumnya saya masih on Prozac Happy Pills supaya tidak merasakan. Dan setelah itu saya mourning, berduka untuk kematian anak saya yang normal. Ya, tapi itu bukan berarti saya giving up on him. I never give up on him. Ya, kita tidak pernah give up, menyerah. Ya, dalam usaha kita membuat kehidupan dia lebih baik, membuat dia menjadi seorang yang bertumbuh dan berkembang. Ya. Jadi apa yang saya saranin ke orang tua? Berdukalah, grieve, mourn. Untuk apa? The loss of your dreams. Kita semua pada saat kita menikah, punya anak, membina rumah tangga, keluarga, kita semua punya impian. Mimpi, harapan, impian bahwa kita punya anak yang baik, anak yang normal, perfect. Saya mau sekolahin mereka ke sini, ke sana, punya satu kebanggaan untuk mereka bisa sekolah di luar negeri, bekerja di sana, bekerja di sini, kemudian menikah, saya punya cucu dan sebagainya. Jadi kita harus melepas, berduka untuk kehilangan impian. Yang kita hilang itu bukan anak, tapi impian, dreams akan ideal child, normal child, perfect child, masa depan yang indah, yang penuh dengan harapan. Jadi kita kehilangan impian akan anak yang tadinya kita pikir kita punyai, anak normal dan perfect yang kita punyai. Mungkin ini perlu kita renungkan. Ya. Buat saya, dari pengalaman saya, ini adalah first step of acceptance, dimana ini adalah tahapan pertama dalam penerimaan kita terhadap diagnosa anak. Kalau enggak, tanpa sadar, di bawah alam bawah sadar kita akan denial. Kita akan mencoba mencari yang bagus-bagus, yang indah-indah. Kita menolak untuk melihat yang kurang dari anak kita, sehingga kita salah arahannya, nyasar. Dan kita tanpa sadar kita tuh terjaring dan terbuai oleh janji-janji surga. Oh, kalau yang lakukan ini pasti sembuh 100% jadi normal. Kalau kamu kasih ini langsung anaknya ngomong. Mungkin saja worth to try. Semua orang pasti akan mencoba. Tapi
banyak juga orang tua yang akhirnya terombang-ambing, nyasar ke sana kemari. Mereka tidak punya satu kompas yang jelas karena belum ada penerimaan dalam diri mereka. Akan ada tahapan yang berbeda dalam penerimaan, acceptance, different step of acceptance sepanjang perjalanan kita dengan Jason selama sampai dia umur 20 tahun. Jason tuh baru diagnosa sekitar 3,5 tahun. Pada saat dia usia 3,5 tahun. Oke, sampai di sini dulu untuk topik hari ini. Saya harap apa yang saya sharing bisa bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.